Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wilis pada mata kuliah Promosi Kesehatan. Ya, pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang strategi promosi kesehatan. Ya, kembali lagi kita pahami kembali ya definisi dari promosi kesehatan, yaitu apa? Proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol terhadap dan memperbaiki kesehatan mereka. Ya, artinya membuat orang itu bisa mengontrol kesehatannya dan juga memperbaiki kesehatannya menurut WHO tahun 1984. Dan menurut Green, ya, Promkes adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Dan menurut Piagam Ottawa, ya, Promkes adalah proses untuk meningkatkan kemampuan orang dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya. Untuk mencapai keadaan sehat, seseorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan menyadari aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan, dan merubah atau mengendalikan lingkungan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa promosi kesehatan merupakan program yang dirancang untuk memberikan perubahan terhadap manusia, organisasi, masyarakat, dan lingkungan dalam upaya meningkatkan status kesehatan. Ya, menurut level and Clark, ya, terdapat 5 level prevention. Yang pertama adalah health promosi atau promosi kesehatan. Ya, nah kita berada di area sini, ya, health promosi ini. Lalu yang kedua adalah specific protection. 3, early diagnosis dan prompt treatment. 4, disability limitation, dan 5 adalah rehabilitation. Nah, untuk kita masih berada di urutan yang pertama. Kita melakukan promosi kesehatan untuk apa? Meningkatkan kesehatan bagi masyarakat. Nah, visi dari promosi kesehatan yaitu apa? Visi membangun kesehatan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, ya, untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya baik secara fisik, mental, sosial, sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Kata kunci dari visi promosi kesehatan yaitu willingness atau mau, ability, mampu, memelihara kesehatan, mau dan mampu mencegah penyakit, melindungi diri dari kesehatan, dan mencari pertolongan pengobatan yang profesional apabila sedang dalam kondisi yang sakit. Meningkatkan kesehatan di sini adalah mau dan mampu mencegah penyakit. Kesehatan perlu ditingkatkan dan bersifat dinamis. Ini ya. Mau dulu melakukan pemeliharaan kesehatan, lalu mampu untuk meningkatkan kesehatan. Memelihara kesehatan di sini adalah mencegah supaya tidak sakit dan meningkatkan kesehatan, ya, mencegah sakit dan perlu ditingkatkan bersifat dinamis. Artinya ketika sudah sedang tidak sakit ya berarti harus tetap dipertahankan. Ya, misinya apa? Ketika tadi adalah visinya meningkatkan kesehatan, misinya adalah yang pertama advokat. Ditujukan kepada para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan. Lalu menjembatani atau memediasi, menjalin kemitraan dengan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Memampukan atau enable agar masyarakat mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan secara mandiri. Lalu strateginya bagaimana? Ya, strateginya yang pertama advokasi, yaitu supaya pembuat kebijakan mengeluarkan peraturan yang menguntungkan kesehatan.
yang nantinya akan disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga harapannya akan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesehatan. Lalu dukungan sosial, supaya kegiatan promosi kesehatan mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat. Ya, pemberdayaan masyarakat, supaya masyarakat mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesehatan. Strateginya adalah itu ya, jadi kita pendekatan terhadap pembuat kebijakan, lalu memberikan promosi kesehatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, ya, supaya apa? Masyarakat bisa meningkatkan kesehatan. Sasarannya siapa? Kembali lagi saya ulang. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang ini ya. Sasaran dari promosi kesehatan adalah yang pertama ada sasaran primer, ya, yaitu primer itu langsung kepada seseorangnya, artinya siapa yang perlu kita tuju langsung kepada orangnya, bisa ke kepala keluarga, ibu hamil atau menyusui atau anak sekolah, artinya langsung kepada sasaran. Lalu yang kedua adalah sasaran sekunder. Nah, sasaran sekunder ini bisa melalui tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ya. Artinya orang yang dituakan atau orang yang dianggap mampu untuk bisa merangkul masyarakat atau mengajak masyarakat ini kepada kemampuan untuk meningkatkan kesehatan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah sasaran tersier. Nah, di sini sesuai dengan misi advokasi, misalkan pembuat kebijakan mulai dari pusat sampai ke daerah, ya, pembuat kebijakan. Bisa Menteri Kesehatan ataupun yang lain-lainnya. Ruang lingkupnya berdasarkan kalau dimensi, ya, dimensi aspek sasaran pelayanan kesehatan dan dimensi tempat pelaksanaan promosi kesehatan atau tatanannya, artinya tempatnya, ya. Yang pertama dilihat dari sasarannya, yang kedua dilihat dari tempatnya. Ya. Kalau dari sasarannya, kita melihat di sini ada promosi kesehatan pada tingkat promotif. Yang kedua pada tingkat preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Oke, kita lihat satu persatu, kita ulangi lagi ya. Nah, pada tingkat promotif di sini sasarannya adalah orang-orang siapa? Yaitu orang-orang yang sehat seperti kita, supaya mampu meningkatkan kesehatannya. Di sini dalam suatu populasi 80-85% orang yang benar-benar sehat. Ini adalah menurut survei di negara berkembang. Memelihara kesehatannya sehingga kesehatannya dapat dipertahankan. Lalu pada tingkat preventif. Nah, pada tingkat preventif ini adalah kelompok orang yang sehat tetapi memiliki risiko tinggi. Ya, seperti saya sampaikan bahwa contohnya adalah ibu hamil, bayi, orang yang obesitas, lansia, ya. Mereka mungkin dalam kondisi sehat tetapi memiliki risiko. Ya. Karena misalkan ibu hamil walaupun sehat, fisiologis tidak ada masalah ya, tetap dianggap seseorang yang beresiko. Bisa jadi tiba-tiba kok tekanan darah meningkat atau lain. Bayi misalkan tiba-tiba kehilangan panas, ya, kedinginan, atau mungkin tiba-tiba kejang dan seterusnya. Obesitas mungkin bisa ada masalah dengan jantungnya misalnya. PSK karena dia sehat tetapi karena dia kehidupannya adalah berhubungan dengan hubungan seksual bebas, ya, ini akan sangat beresiko terhadap penyakit reproduksi, ya. Tujuannya adalah apa? Untuk mencegah kelompok tadi supaya tidak jatuh sakit sebagai primary prevention. Lalu yang berikutnya adalah pada tingkat kuratif. Nah, pada tingkat kuratif ini pada seseorang yang memang menderita penyakit, utamanya adalah pada penyakit yang kronis, seperti hipertensi, ya, untuk mencegah supaya tidak menjadi lebih parah atau supaya tidak menjadi
komplikasi dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan kuratif ini masuk ke dalam secondary prevention. Promosi kesehatan pada tingkat rehabilitatif pada para penderita penyakit yang baru sembuh dari satu penyakit. Tujuannya supaya segera pulih dan mengurangi kecacatan seminimal mungkin. Dan selain itu adalah untuk mencegah dia sakit kembali. Ya. Ini adalah apa? Termasuk dalam tertiary prevention. Nah, kalau dilihat dari dimensi tempat pelaksanaan promosi kesehatan ya, atau settingannya, ada pada tatanan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, tempat-tempat umum, dan institusi layanan kesehatan. Ya, seperti kemarin kita sudah belajar tentang promosi kesehatan pada institusi pelayanan kesehatan atau rumah sakit ya. Oke, strategi dari promosi kesehatan menurut tatanan sasaran ya. Dilihat dari tatanan PHDS-nya rumah tangga, sasaran primernya adalah siapa? Yaitu ibu anggota keluarga. Jadi bisa ibu, bisa anggota keluarga yang lainnya. Sasaran sekundernya bisa melalui kader, PKK, Toma, Toga, LSM. Artinya untuk mencapai ke promosi kesehatan ini bisa sampai ke ibu dan anggota keluarga, misalkan tidak bisa langsung, bisa kita melalui kader, PKK, Toma, Toga, dan LSM dan lainnya. Tersier dan program prioritas yaitu bisa melalui KIA, gizi, kesehatan lingkungan, dan juga gaya hidupnya. Bisa disampaikan. Lalu pada tatanan institusi pendidikan, sasaran primernya adalah seluruh siswa dan juga mahasiswa. Sekundernya adalah guru, dosen, karyawan, OSIS, BP3, pengelolaan kantin. Tersiernya di atasnya lagi, kepala sekolah atau dekan, pengelola sekolah, pemilik sekolah, atau mungkin kita ada dekan, ada rektor, begitu ya. Jadi memang pembuat keputusannya siapa, tersiernya siapa. Program prioritasnya bisa melalui gizi, kesehatan lingkungan, dan juga gaya hidupnya. Nah, lalu strategi dari promosi kesehatan secara ringkas, ya kita ringkas. Kalau tadi kita tahu ada 3, ya. Yang pertama adalah advokasi. Ya, sasaran utamanya adalah siapa? Sasaran tersier. DPRD, kepala daerah, atau orang-orang yang memang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan. Hasilnya adalah kebijakan berwawasan kesehatan. Lalu kalau strateginya bina suasana, social support, ya, sasarannya adalah sekunder. Toma, PKK, kader, toga, ya, dan yang lainnya. Hasilnya adalah kemitraan dan opini. Pemberdayaan sasarannya adalah primer, yaitu individu dan juga unit kerja. Artinya individu di sini siapa yang memang menjadi sasaran. Hasilnya adalah adanya gerakan masyarakat mandiri. Sudah bisa meningkatkan taraf hidup sehat secara mandiri, ya. Dan dilihat dari tatanannya bisa masuk ke semua tatanan. Rumah tangga, institusi, pendidikan, tempat bekerja, tempat umum, dan juga sarana kesehatan. Ini ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh ya. Nah, kita lihat satu persatu. Pada strategi promosi kesehatan advokasi, ya, tadi sasarannya adalah DPRD atau pimpinan perusahaan, organisasi, ya, masyarakat LSM atau masyarakat luas secara individu. Metode komunikasinya adalah persuasif, bisa melalui kalau tadi DPRD melalui seminar sehari, petisi, orientasi atau coffee morning, begitu ya. Lalu hasil yang diharapkan adalah kebijakan publik, peraturan, adanya perundangan yang baru yang memang mendukung untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Masyarakat di sini adalah LSM, PKK kader,
ya. Terus media massa, metodenya adalah melalui advokasi media, bisa pemasaran sosial dengan KIE, kampanye, sarasehan, dan lain sebagainya ya. Hasilnya adalah koalisi atau kerjasama, jaringan kerja, dan juga kemitraan. Jika sasaran masyarakat luas di sini adalah individu atau kepala keluarga, atau RT, RW, dan juga desa. Metodenya bisa melalui KIE dalam acara formal atau rembuk desa, atau peringatan hari besar, atau juga bisa secara informal, bisa melalui pertemuan RT RW, begitu ya, arisan dan segala macam. Hasilnya adalah kebijakan dalam tatanan rumah tangga RT RW dan desa. Jadi bagaimana desa bisa mengatur kesehatan masyarakatnya. Nah, strategi Promkes ada 6 langkah advokasi. Yang pertama adalah melakukan analisis, lalu menyusun strategi, menggalang kemitraan atau mobilisasi, dan juga pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan kesinambungan proses. Yang pertama, menganalisis. Kita lihat dulu analisis ini, apa masalah yang terjadi, ya, mengidentifikasi masalah. Bagaimana kebijakan yang ada, program komunikasi yang ada, perubahan kebijakan yang diinginkan, mitra kerja, stakeholder ya, yang terkait dengan polisi, jejaring untuk penentu polisi dan pesan yang tepat, sumber daya yang ada. Nah, ini kita analisis dulu semuanya ini bagaimana. Ya, setelah itu adalah promosi kesehatan, ya, strategi promosi kesehatan, beda rumusan pesan, advokasi, dan penyajian ilmiah. Nah, kalau dilihat dari advokasi kesehatan, ya, promosi kesehatan merupakan pesan sederhana dan tepat, tidak perlu penjelasan tambahan bahasa non-teknis, beberapa pesan pokok sudah cukup, ya, fakta keseharian ditampilkan. Tapi pada penyajian ilmiah, perlu lebih rinci ya penjelasannya, lalu penjelasan tambahan perlu agar mantap ya. Bahasa teknis dapat menambah kejelasan dan juga ketepatan. Pesan pokok dapat berupa makalah dan fakta harus objektif. Nah, ini kelanjutannya. Jika advokasi, dahulukan kesimpulan, banyak fakta dan gambaran yang tidak diperlukan, ya. Persiapan dan kegiatan yang cepat dan juga tepat. Selebriti dapat dukung kegiatan dari promosi kesehatan. Percaya bahwa kebenaran politis itu memang subjektif, ya. Lalu pada penyajian ilmiah, selain tadi memang harus rinci, ya, diuraikan terlebih dahulu, baru setelah itu diambil kesimpulan. Bukti bahwa yang mendukung sangat penting. Persiapan dan penelitian yang buru-buru tidak akan berharga. Di sini selebriti tidak berperan dalam membantu penyajian ilmiah. Ya. Kebenaran ilmiah dipercaya objektif. Oke, lalu strategi promosi kesehatan bina suasana atau social support, yaitu kita lihat dari sasarannya, yaitu tokoh agama masyarakat ya, dengan metode studi banding berarti datang tuh, pertemuan berkala, kunjungan lapangan, kampanye, ya. Hasil yang diharapkan adalah norma sosial, kondisi atau situasi kondusif untuk PHBS, dunia usaha atau swasta. Ya, di sini metodenya adalah lokakarya mini, sarasehan, diskusi meja bundar,
atau pembinaan sosial gitu ya. Hasil yang diharapkan adalah kemitraan, kondisi dan situasi kondusif untuk PHBS. Bina suasana dengan LSM, PKK kader bisa dengan metode pelatihan, penyuluhan dengan malam seni tradisional. Hasilnya adalah kerjasama koalisi dan juga jaringan kerja. Sasarannya adalah orang-orang profesi media massa. Bisa dengan metode semiloka, konferensi pers, dialog terbuka dengan hasil kemitraan dan norma sosial. Nah, untuk kelanggengan atau kesinambungan atau keberlanjutan dari promosi kesehatan bina suasana ini kita memerlukan yang namanya adanya forum komunikasi, ya, dokumen dan data yang harus up to date, mengikuti perkembangan masyarakat, hubungan terbuka, serasi dan dinamis, menumbuhkan keciptaan terhadap kesehatan, memanfaatkan kegiatan dan sumber daya yang didukung oleh PHBS, ya, dan adanya umpan balik serta penghargaan. Nah, kalau dilihat dari gerakan masyarakat, ya, karakteristik masyarakat dilihat dari pembina, metodenya dengan menggunakan KIE, pengembangan institusi, JPKM, ini sama ya semuanya ya dari beberapa karakteristik masyarakat, pembina, setara pemula, ini metodenya sama, hasil yang diharapkan juga pada pembina harapannya adalah mereka lebih peduli terhadap orang-orang penderita AIDS, ya, penderita atau mungkin anak-anak jalanan. Nah, pada masyarakat yang setara bersedia melakukan ANC atau pemeriksaan kehamilan, imunisasi dengan dana BLT, ikut JPKM dan yang lain-lainnya. Pada masyarakat pemula, di sini harapannya adalah ikut berpartisipasi dalam KIE, sharing diskusi dalam menjelaskan kebutuhan dan juga PHBS. Itu tadi beberapa strategi promosi kesehatan ya. Ada 3. Advokasi, terus apa lagi? Bina suasana dan gerakan masyarakat. Nah, 2 cara pendekatan dalam gerakan masyarakat, yaitu dengan gerakan atau pendekatan makro, yaitu membangun komitmen di setiap jenjang, membangun masyarakat, menyediakan juklak dan biaya operasional, memonitor dan evaluasi serta koordinasi. Mikronya adalah menggali potensi yang belum disadari oleh masyarakat, membuat model-model percontohan, terus dikembangkan beberapa tolak ukur keberhasilan PHBS sesuai sikon setempat. Oke, ya mungkin itu tadi ada strategi kesehatan yang memang kita gunakan dalam promosi kesehatan. Ya, kita harus kembali lagi promosi kesehatan pada intinya adalah digunakan untuk meningkatkan taraf hidup sehat masyarakat, ya, dengan caranya masing-masing. Tadi ada advokasi, bina suasana, dan juga gerakan masyarakat. Nah, sasarannya adalah siapa? Tadi ya ada promotif, preventif, apalagi rehabilitatif, dan satu lagi apa? Ya, nanti dilihat lagi ya. Oke, mungkin untuk video pembelajaran kita kali ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.